Mata kuliah Artificial Intelligence yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibrahim STMT selaku pengampu mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analytics. Perkenalkan, nama saya Irsyad Nurfalah selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 24106310100205. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan Bapak Ibrahim mengenai definisi AI dan sebagainya. Saya telah merangkum beberapa jawaban dari 4 pertanyaan. Maka dari itu, saya akan langsung memaparkan hasil jawaban dari pertanyaan Bapak Ibrahim. Yang pertama ada, apa itu definisi AI menurut John McCarthy, Elaine Rich, Russell Norvins, dan bandingkan perbedaan penekanannya. Menurut John McCarthy, yang dikenal sebagai Bapak Kecerdasan Buatan AI, didefinisikan sebagai ilmu dan teknik membuat mesin cerdas, khususnya program komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Penekanannya lebih pada upaya meniru kecerdasan manusia ke dalam mesin. Sedangkan, menurut Elaine Rich, AI adalah studi tentang cara membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini manusia dapat melakukannya lebih baik. Di sini penekanannya ada pada perbandingan kemampuan manusia dan komputer, bahwa AI hadir untuk mendekati bahkan melampaui kemampuan manusia pada bidang tertentu. Sementara itu, menurut Russell and Norvins, AI didefinisikan sebagai studi tentang agen yang menerima persepsi dari lingkungannya dan bertindak untuk mencapai tujuan. Fokus mereka adalah pada konsep agen cerdas, yaitu sistem yang bisa berpikir rasional dan bertindak rasional. Jadi, kalau dibandingkan McCarthy, jadi beranjak dari nomor 1 ke nomor 2, pertanyaannya adalah uraikan secara singkat sejarah perkembangan AI dari tahun 1950 hingga era modern saat ini. Baik, jawabannya, sejarah AI dimulai pada tahun 1950 ketika Alan Turing memperkenalkan Turing Test sebagai cara mengukur kecerdasan mesin. Lalu pada 1956, istilah artificial intelligence resmi diperkenalkan oleh John McCarthy dalam konferensi Dartmouth yang dianggap sebagai kelahiran AI sebagai disiplin ilmu. Pada 1960 hingga 1970-an, muncul program awal seperti ELIZA dan SHRDLU yang menunjukkan komputer bisa memahami bahasa sederhana. Namun, keterbatasan perangkat keras membuat perkembangan AI melambat. Periode ini sering disebut AI Winter. Kemudian di 1980-an, AI bangkit lewat expert systems, yaitu program yang meniru keahlian pakar di bidang tertentu. Namun, ketika biaya tinggi dan hasilnya kurang maksimal, AI kembali mengalami penurunan minat. Memasuki 1990-an hingga 2000-an, kemajuan komputasi dan data besar mendorong perkembangan machine learning. Salah satu pencapaian penting adalah Deep Blue dari IBM yang mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov pada tahun 1997. Di era modern, sekitar 2010 ke atas, AI semakin maju berkat deep learning dan GPU. Teknologi ini melahirkan inovasi seperti pengenalan wajah, mobil otonom, asisten virtual, hingga model generatif seperti ChatGPT yang kita gunakan sekarang. Jadi secara singkat, AI berkembang dari ide teoritis tahun 1950-an melewati pasang surut AI Winter
hingga kini menjadi teknologi kunci yang memengaruhi hampir semua aspek kehidupan modern. Baik, nomor urut selanjutnya yaitu jelaskan ruang lingkup AI beserta minimal 3 bidang publikasinya. Ruang lingkup artificial intelligence ini sangat luas, mencakup berbagai cabang yang berusaha meniru kecerdasan manusia. Beberapa di antaranya adalah pengenalan pola dan bahasa, pemrosesan bahasa alami, computer vision, robotika, serta machine learning dan deep learning. Intinya, AI berfokus pada bagaimana mesin bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara cerdas. Untuk aplikasinya, ada banyak bidang yang sudah menggunakan AI. Di sini saya ambil 3 contoh, yaitu kesehatan. Dalam kesehatan, AI digunakan untuk membantu diagnosa penyakit, membaca hasil ronsen, hingga mendukung penemuan obat baru. Contohnya, sistem AI bisa mendeteksi kanker lebih cepat dibanding dokter pada tahap awal. Yang kedua, transportasi. Teknologi mobil otonom seperti Tesla memanfaatkan computer vision dan deep learning yang memungkinkan mobil ini bisa mengemudi sendiri dengan aman. Yang ketiga, bisnis dan data analytics. Pada bisnis dan data analytics, AI dipakai untuk menganalisis data yang besar, memprediksi tren pasar, dan memberikan rekomendasi, misalnya pada e-commerce atau perbankan. Dengan ruang lingkup yang luas ini, jelas bahwa AI tidak hanya terbatas pada teori komputer, tetapi sudah masuk ke berbagai aspek kehidupan dan menjadi penggerak utama di era digital seperti sekarang. Maka dari itu, peran AI di sini sangat krusial dan impact yang dihasilkan sangatlah bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Lanjut ke nomor 4, sebutkan 5 contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan relevansinya dengan efisiensi manusia. Baik, artificial intelligence sudah banyak hadir dalam kegiatan sehari-hari kita. Seringkali tanpa kita sadari, ada 5 contoh penerapan yang relevan dengan efisiensi manusia, yaitu asisten virtual, Siri, Google Assistant, Alexa, membantu kita mencari informasi, mengatur jadwal, hingga mengirim pesan dengan hanya perintah suara. Dalam hal ini, yang dihasilkan adalah efisiensi waktu dan tenaga. Yang kedua, sistem rekomendasi. Netflix, YouTube, Shopee, dan Tokopedia. AI menganalisis preferensi pengguna lalu menampilkan rekomendasi film atau produk yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau. Dalam hal ini, kita dapat menghemat waktu dalam memilih dan bisa memilih tanpa adanya kebingungan yang berlanjut. Yang ketiga, navigasi dan transportasi. Google Maps, Gojek, Grab, dan semacamnya aplikasi yang berbasis ojek online. AI memproses data lalu lintas real time untuk membaca rute tercepat untuk menghindari macet dan melihat situasi kondisi jalanan. Dalam hal ini kita bisa meningkatkan efisiensi perjalanan dalam hal waktu, konsumsi bahan bakar, dan lain-lain. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lanjutnya ada keamanan digital. Oh ya, baik. Selanjutnya ada keamanan digital, Face ID, fingerprint, dan fraud detection. AI mengenali wajah, sidik jari, atau mendeteksi aktivitas mencurigakan, efisiensi sekaligus keamanan pengguna. Selanjutnya ada smart home, AC, lampu, atau CCTV pintar. AI mengatur suhu ruangan, lampu, atau memantau rumah secara otomatis. Dalam hal ini meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.